Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malla nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemputan majelis yang berbahagia, pada pertemuan ini, pertemuan yang ketiga, membahas fadilatus siwak, kemuliaan siwak, ya Bu. Masuk kita kepada kemuliaan yang ketujuh. Kemuliaan yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang membersihkan giginya dan gusinya dengan siwak, karena dari mulut itulah keluarnya Al-Quran, dari mulut itulah jalannya Al-Quran. Nabi ingatkan kita di dalam sabdanya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tayyibu afwahakum, bersihkanlah afwahakum, mulut kalian, kata Nabi, bisiwak, dengan siwak. Kenapa? Fa innaha turku bisa, toriku bisa, berasal dari jalan artinya. Turukul Quran atau torikul Quran, karena sesungguhnya mulut itu adalah jalan keluarnya Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau gigi kita bersih, kalau mulut kita bersih, maka Al-Quran itu keluarnya bagus, indah. Tapi andaikan kita membaca Al-Quran, lidah kita tebal karena memakan karena memakan daging sapi, karena memakan lemak sapi, gigi kotor, kemudian lidah masih tebal, maka kurang baguslah kita menuturkan, melapaskan Al-Quran, sementara lapas Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ingatkan kita, tayyibu afwahakum bisiwak, selalu kita menjaga mulut kita, selalu kita menjaga lidah kita, selalu kita menjaga gigi dan gusi kita, karena dari situlah keluarnya Al-Quran. Itu kemuliaan yang ketujuh. Maka bersiwak ini adalah dianjurkan oleh Nabi karena membaguskan mulut kita, yang dari situlah keluar Al-Quran. Lalu apa kemuliaan yang kedelapan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kayu siwak itu tidak boleh daripada kayu delima, tidak boleh juga daripada kayu belah, dan kayu aus, dan kayu as, ya, kayu asa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takhallalu, janganlah kalian bersiwak memakai kayu bil asi, dengan kayu asa atau asi, warrumam, dan kayu delima, fa innaha turasul akilah. Maka sesungguhnya kalau kita bersiwak, kata Nabi, memakai kayu ar-rumman delima dan memakai kayu asa itu, maka kayu itu adalah turasul akilah. Turasul akilah itu artinya mempusakai gigi kita sakit, berulat gigi, berulat. Maka kita tidak boleh kalau memakai kayu siwak itu, kan sudah ada sekarang, Bu, kayu siwak itu yang sudah kita beli, dan kayu siwak itu sudah disediakan, dan dia bukan daripada kayu delima dan kayu asa tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemuliaan yang kesembilan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu bis-siwaki, salat orang yang bersiwak, afdalu, lebih mulia, min khamsi wa sab'ina salah begoiri siwak, lebih mulia salat orang yang bersiwak daripada orang yang tidak bersiwak. Bedanya seberapa? 75.
75 bedanya. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siwak ini sesungguhnya luar biasa pahalanya. Sampai 75 bandingan pahala, bandingan derajat daripada orang yang sholat pakai siwak. Lalu yang terakhir di pertemuan yang ketiga, di pertemuan yang terakhir ini adalah Jibril selalu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjaga siwak, selalu bersiwak di setiap keadaan. Jibril selalu datang, sehingga kata Nabi, karena Jibril selalu datang menyuruh Nabi, maka Nabi selalu bersiwak, sehingga Nabi khawatir bahwa gusinya akan sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mazala Jibril salatullahi alaihi wasalamuh. Jibril alaihi salatu wassalam selalu datang yusini bisiwak, selalu datang memberikan aku wasiat, menyuruhku untuk selalu bersiwak. Hatta sehingga khasyaitu atau khasyitu, ya, khasyitul adza, sehingga aku khawatir adza ala itrasi, sehingga aku khawatir, kata Nabi, aku takut gusiku akan sakit. Tapi Jibril selalu menyuruh untuk bersiwak, menyuruh untuk bersiwak, menyuruh untuk bersiwak. Kalaulah bersiwak itu tidak penting, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diperintahkan oleh Jibril. Siapa yang memerintahkan Jibril untuk melakukan itu? Siapa yang memerintahkan Jibril untuk datang kepada Nabi menyuruh bersiwak kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril, dan Jibril menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siwak. Maka sesungguhnya siwak ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Siwak ini adalah hal yang paling luar biasa, hal yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh Jibril, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang-orang yang sering bersiwak. Kalau belum mampu bersiwak, ya bersiwaklah di rumah sendiri-sendiri. Kalau rasanya malu, tapi tak perlu malu sebenarnya. Beli siwak, pakai di rumah. Kalau ke masjid, ke pengajian belum mampu, di rumah saja dulu. Yang penting kita harus punya siwak. Setelah kita gosok gigi kita, mau sholat nanti udah berdiri, kan tidak mungkin lagi pakai gosok gigi, Pak. Harus pakai siwak. Siwak. Semoga Allah kuatkan kita melakukan sunnah para nabi ini, sunnah para rasul ini, untuk selalu bersiwak, dan ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.